Jadi memang awalnya ini bukan langsung disebut dengan kampung edukasi sampah. Jadi awalnya adalah kita sepakat bersama-sama dengan warga pengen membuat lingkungan di RT 23 ini adalah lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Pertama, nyaman ditinggali untuk seluruh warga. Yang kedua, bisa ramah untuk anak. Jadi anak-anak bisa bermain outing di sekitar rumah ini. Waktu itu adalah semangatnya agar anak-anak tidak banyak mengakses handphone, ya, tidak banyak melihat TV. Jadi mereka banyak aktivitas untuk mengeluarkan energi, jadi permainan di luar. Ya. Mereka kita fasilitasi dengan dibuatkan ada permainan, ada gobak sodor, ada boy-boyan, ada ular tangga seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah kemudian kami bersambut warga mulai berpikir, ayo bagaimana lingkungan kita buat supaya menjadi lebih asri. Lingkungan kita dibuat lebih baik, lebih bersih lagi. Salah satunya kita melakukan pengelolaan lingkungan dengan pemilahan sampah. Ya, jadi dari situ pemilahan sampah, terus pengolahan sampah, kita belajar otodidak dari YouTube gitu ya. Kebetulan kita coba, kita tahu sedikit ilmunya, tetapi bagaimana prakteknya kita lihat di YouTube. Ya. Ternyata sekarang dimudahkan dengan mendapat ilmu seperti itu. Kemudian berikutnya kita diminta untuk mengikuti kompetisi. Saat itu adalah kegiatan Sudiharjo Bersih dan Hijau. Ketika kita mengikuti, tujuan kita bukan untuk mencari juara, tapi adalah pengen mengetahui sejauh mana kita kesiapan kita di dalam pengelolaan lingkungan. Alhamdulillah dalam Sudiharjo Bersih dan Hijau kita dapat mendapatkan empat kategori ya. Kita dapat ambil 4 kategori itu. Dari situ kemudian waktu itu ya salah satu dari kepala dinas ya, dinas lingkungan hidup menyarankan ini lingkungan ini bagus dijadikan sebagai role model, karena kalau masyarakat itu akan mudah belajar kalau menggunakan role model dibandingkan dengan penyuluhan. Ya kalau dengan penyuluhan itu paling hanya lewat aja, tapi kalau ada tempat yang bisa menyajikan, berikan contoh real, maka itu lebih mudah untuk jadi role model. Makanya jadi role model. Nah waktu itu apa namanya? Akhirnya kita coba kampung edukasi sampah. Saat itu memang belum ada. Kita buat kampung edukasi sampah. Itu akhirnya sekarang. Lingkungannya dulu. Jadi dulu awalnya di sini banyak sekali bangunan-bangunan, tanaman-tanaman yang merusak. Contoh yang jenis terbesi gitu ya. Kemudian jenis sono itu kita tebangi semua karena itu merusak saluran air, kemudian juga merusak jalan. Itu kita tebangi, kita ganti dengan penghijauan lain gitu ya. Penghijauan yang tanaman itu tidak merusak, tapi tanaman itu bisa berfungsi, sampai peneduh, juga bisa memberikan nilai tambah, apakah untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Kita buat seperti ini kan gitu. Ini ada anggur, kemudian juga ada hasil-hasil yang nantinya bisa digunakan untuk ketahanan pangan, tidak hanya sekedar untuk peneduh gitu, seperti itu. Itu dari situ bergeser tadi mengolah sampah, sampahnya dipilah dan diolah. Ya memang kalau di masyarakat pasti ya pro kontra pasti ada, pasti terjadi, nggak mungkin dengan sama semua. Ya di awalnya memang banyak pro dan kontra, tapi awal itu banyak juga yang mendukung. Jadi dukungan itu cukup banyak, meskipun waktu itu awal kader itu hanya 3 jadi 7 jadi 15 itu lebih banyak. Artinya bertahap, gitu ya. Nggak bisa kita langsung mengajak semua. Untuk menyadarkan itu nggak bisa langsung semuanya. Nah saat itu ternyata semakin banyak yang berserta, meskipun ya tidak 100%. Ya kalau saya bilang kalau di sini berapa yang berkontribusi ya 95%, tapi menurut saya 90% sudah bagus gitu ya, karena tidak semua bisa. Dan keberhasilan itu sebenarnya adalah keberhasilan dari karena warganya. Karena membuat seperti tempat lain tidak gampang. Saya mencoba untuk mengajak sebelah aja tidak mudah. Ya, saya mengajak tempat lain waktu juga Pak Lurah juga tidak mudah, karena pertanyaannya kamu itu siapa gitu loh. Ketika dikasih masukan pasti tersinggung gitu loh. Padahal masukan itu untuk kebaikan. Ya, tapi ada juga yang mereka ngikuti. Nah, saya kebetulan juga ikut di Surabaya itu, dia bagus. Jadi saya lihat culture-nya dulu, masyarakatnya, warganya gimana. Ada kesertaan nggak? Ya. Kemudian harus ada syarat kedua, ada penggeraknya. Harus ada itu dua. Warganya kulihat guyup, dia mau kerja bareng. Yang kedua harus ada yang gerakkan. Ini yang pasti jadi. Ya, kalau dalam program model pemberdayaan seperti ini. Jadi memang kuncinya seperti dalam sistem manajemen mutu ya, ISO ya, itu harus continuous improvement namanya. Continuous improvement itu berarti harus melakukan perbaikannya berkelanjutan. Harus ada inovasi-inovasi baru. Itu untuk menumbuhkan agar tidak bosan. Sama ketika tahun pertama masih semangat, tahun kedua masih semangat, bisa jadi tahun ketiga juga nggak semangat. Kenapa? Kalau seperti itu terus bosan. Jadi harus ada kemasan yang berbeda, ada improvement. Jadi ada kreativitas. Sama ketika kita berusaha, kita wirausaha, kita entrepreneur.
nggak bisa kita melakukan apa namanya promonya sama setahun ini, harus berbeda. Kalau nggak kreatif kita akan jatuh gitu. Sama seperti ini juga kreativitasnya aja. Jadi justru kreativitasnya dari warga, ada ide apa, usul apa yang dilakukan, pasti akan ada beda. Atau setelah ini nanti sudah kita panen surya akan pasang gitu kan. Ada sesuatu yang baru untuk apa? Oh, untuk sumber energi di hidroponik sedang proses ke sana. Nanti berikutnya apa? Oh, kita buat IPAL, pengolahan air limbah. Jadi prosesnya ini ada terus. Jadi kegiatan itu jadi sustainable. Nah, karena ada sesuatu yang baru. Jadi harus buat sesuatu yang baru, harus ada kreativitas. Yang kreativitas dari siapa? Ya dari warga, usulannya warga. Ya sebenarnya sebagai moto kita ya, moto tadi saya sampaikan, motonya adalah kita ini berubah, jadi berubah yang tidak baik menjadi baik, yang tidak peduli jadi peduli ya. Berubah karena berubah yang peduli, jadi berubah, peduli dan berbagi ya. Sebenarnya kita sudah pedulinya sudah dapat, sekarang ini tahapannya adalah berbagi. Berbagi ini adalah salah satunya dalam konsep tadi. Ya, ada yang teman-teman yang mereka generasi milenial, mereka yang kelompok peduli terhadap lingkungan, itu yang kita juga membantu edukasi. Makanya kita welcome, meskipun ini pertama kali kita membuka kunjungan sejak pandemi. Jadi di tahun 2020 kita terakhir Maret kita terima kunjungan. Kalau trafficnya sampai Maret itu kita 2020 ya, kita sudah cukup banyak, ada 300-an. Tahun 2019 kita sudah 1.700, sudah cukup banyak sebenarnya di sini ya. Memang sejak pandemi itu kita tutup, nggak belum berani. Baru kali ini. Ini kita sudah mulai kita buka ya, tentunya kita sambil lihat evaluasi yang mudah-mudahan kita tetap kondisi seperti ini bisa kita pertahankan nanti. Nah apa nextnya? Ya tadi tetap kita harus tetap berkreasi. Ya. Tapi intinya kita berbagi. Untuk apa berbagi? Oh ya. Jadi apa nextnya kita yang sedang kita lakukan? Contoh panen surya sedang kita progres. Nanti berikutnya IPAL kita juga progres juga yang nanti untuk apa namanya? Perpustakaan digital ya, itu juga harus dioptimalkan. Ini kan masih belum, karena masih persiapan ya, belum selesai soalnya. Iya. Ya, nanti kesana. Manfaatnya nanti untuk anak-anak, jadi untuk